Baik, selamat pagi anak-anak semua. Baik, bagus. Jadi hari ini kita belajar dua kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Berhubung karena ibu wali kelas 5 tidak hadir, maka kita gabung cara belajarnya dengan cara belajar kita satukan dalam satu ruangan. Jadi baiklah, mari kita berkumpul dulu di halaman biar sama-sama kita mendapat pembelajaran kelas 5 dan kelas 6. Ya, jadi kelas 5 tadi sudah saya bilang bahwa gurunya berhalangan, maka mata pelajaran di kelas 5 adalah tentang IPA, yaitu mengenai tumbuhan hijau. Jadi untuk kelas 6 itu juga tentang IPA mengenai perkembangbiakan hewan. Jadi ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Baik, jadi untuk anak kami kelas 5, ini lembaran jawaban LKS atau lembaran kerja siswa. Kalian cari dulu di sekitar kita ini beberapa jenis tumbuhan hijau yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, ketua kelas silahkan dibagikan. Lalu kelas 6 masuk kita ke ruangan untuk belajar seperti biasa. Oke, jadi saya tinggal kelas 5, kelas 6 belajar. Nah, kelas 6 kita belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Jadi yang namanya perkembangbiak itu adalah mewariskan keturunan sama seperti induknya. Maka ada beberapa cara-cara perkembangbiakan hewan, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur, perkembangbiakan hewan secara melahirkan, dan yang ketiga berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Nah, jadi ini lembaran kerja siswa ini sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita aturkan. Nah, ini bagikan ketua lalu dikerjakan. Caranya kamu cari beberapa jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, berkembang biak dengan cara melahirkan, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Nanti kita presentasikan di depan kelas. Oke, sebentar dulu saya ke kelas 5. Oke, bagaimana anak kami kelas 5? Sudah siap dicari di lingkungan kita mengenai tumbuhan hijau? Oke, bagus. Nah, jadi kalau pada tumbuhan hijau itu adalah salah satu yang dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan. Maka dalam bagian-bagian tumbuhan itu, jadi kita harus memahami tumbuhan hijau itu sebagai sumber bahan makanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, siapa yang bisa sudah mempresentasikan? Coba ke depan bacakan. Nah, oke, bagus. Jadi itu ada bagian-bagian tumbuhan itu. Yang pertama dulu, maka ada daun, ada bunga, ada akar, ada batang, dan ada buah. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jadi kalau kita amati pun dia, inilah bagian-bagian daripada tumbuhan. Jadi sebelumnya banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat sebagai bahan makanan di dalam kehidupan manusia. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya itu coba kamu cari lagi sebagai tugas di rumah, supaya kamu dapat mengetahui tumbuhan apa saja yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, jadi tolong dikerjakan lagi itu di rumah. Dan kemudian kalau tidak tahu, boleh ditanya abang kakaknya, bapak dan mamanya di rumah, supaya kita dapat mengetahui apa-apa saja bagian-bagian tumbuhan yang mana yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, oke, jadi sebentar dulu saya kelas 6. Oke, bagaimana anak kami kelas 6? Sudah siap? Oke, bagus. Jadi tadi
saya sudah mengerjakan secara kelompok, itu mencari beberapa jenis-jenis hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, berkembang biak dengan cara bertelur, berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Oke, coba kelompok 1 dibacakan. Ya, bagus. Nah, kelompok 2. Oke, bagus juga. Kelompok 3. Ya, bagus. Mari kita berikan semangat tepuk tangannya. Oke, bagus. Nah, jadi itulah dia beberapa jenis hewan dengan cara perkembangbiakannya, yaitu dengan cara melahirkan, ada yang bertelur, ada juga yang bertelur melahirkan. Jadi itu lebih nyata lagi kita amati di sekitar lingkungan kita, pasti kita dapat mengetahui hewan ini adalah berkembang biak dengan bertelur, hewan ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, jadi untuk lebih jelasnya lagi aku, kalau kamu memperhatikan beberapa jenis hewan, tolong amati bahwa hewan itu adalah berkembang biak dengan cara apa. Jadi itu sebagai tugas di rumah, boleh kau kerjakan lagi pada buku halaman 93. Nah, itu dikerjakan ya. Kalau nggak tahu nama hewannya, silakan ditanya orang tuanya biar lebih tahu. Jadi sebagai kesimpulannya untuk anak kami kelas 6, mari kita berkumpul lagi di lapangan sama dengan kelas 5. Oke, sudah berkumpul, bagus. Jadi coba kelas 6, siapa yang bisa membuat kesimpulannya tentang cara perkembangbiakan hewan? Oh iya, bagus. Ya, cara perkembangbiakan hewan ada 3, ya, cara bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Coba kelas 5, bagian-bagian tumbuhan tadi. Iya, bagus. Jadi banyak jenis-jenis tumbuhan dan bagian-bagiannya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ya, untuk anak kami kelas 4 dan kelas 5 tetap semangat belajar di rumah supaya mendapat prestasi yang baik, ya. Tetap rajin membaca di rumah. Jadi untuk kelas 5 tugasnya di rumah pada buku ya dikerjakan halaman 53, ya. Jadi berhubung karena pembelajaran kita sudah berakhir, maka ada baiknya kita tutup dengan doa kita bersama, doa kita mulai. Oke, terima kasih. Doa selesai, maka kita akhiri pembelajaran kita. Tetap saya ingatkan, tetap semangat belajar di rumah untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Silakan pulang.